Tidak banyak negara Asia Tenggara yang bisa mengirim dua pembalap muda ke lintasan dunia dalam waktu hampir bersamaan. Indonesia kini berada di titik itu. Dari sudut pandang redaksi, kemunculan dua nama, Mario Aji yang sudah lebih dulu mencicipi kerasnya kejuaraan dunia, dan Veda Ega Pratama yang kini resmi menapaki jalur Moto3, menandai perubahan besar dalam peta balap internasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pasar besar. Namun kali ini, Indonesia mulai dikenal sebagai pemasok talenta. Veda bukan muncul secara tiba-tiba. Ia adalah hasil dari jalur pembinaan panjang, dimulai dari kejuaraan nasional, Asia Talent Cup, hingga akhirnya dipercaya masuk ke ekosistem balap Eropa. Keputusan ini bukan sekedar promosi pembalap muda, melainkan investasi jangka panjang yang sangat terukur. Dalam konteks pemberitaan global, langkah ini dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin sekedar menjadi penonton di MotoGP. Federasi, sponsor, dan pabrikan melihat potensi jangka panjang, bukan hanya hasil instan. Namun pertanyaannya belum selesai. Seberapa siap Veda menghadapi tekanan dunia, dan bagaimana posisinya dibanding Mario Aji yang sudah lebih dulu merasakan kerasnya kejuaraan dunia? Dan disitulah cerita mulai berkembang. Tidak semua pembalap muda datang dengan sorotan besar, beberapa justru bergerak diam-diam lalu mengejutkan semua orang. Veda Ega Pratama dikenal di padok Asia sebagai pembalap dengan gaya bersih, konsisten dan minim kesalahan. Dalam banyak balapan junior, ia jarang menjadi yang paling vokal, namun sering menjadi yang paling stabil. Bagi tim Eropa, ini adalah kualitas emas. Sumber internal menyebutkan bahwa ketertarikan tim terhadap Veda bukan hanya karena hasil balapan, tetapi karena kematangan berpikir di usia muda. Ia dinilai cepat beradaptasi, mampu membaca ritme balapan, dan jarang panik dalam kondisi tertekan. Debut di Moto3 bukan sekedar kenaikan kelas. Ini adalah lompatan besar menuju lingkungan yang jauh lebih kompetitif, lebih politis, dan jauh lebih menuntut secara mental. Setiap kesalahan kecil bisa berujung kehilangan kontrak. Sebagai reporter, penting dicatat bahwa ekspektasi terhadap Veda tidak ditempatkan pada kemenangan instan. Target utamanya adalah bertahan, belajar, dan membangun reputasi sebagai pembalap yang aman untuk masa depan. Namun, dunia balap jarang memberi waktu panjang, dan tekanan terbesar itu akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Sebelum Veda, ada satu nama yang lebih dulu menanggung beban harapan satu negara. Mario Aji adalah pembalap Indonesia pertama dalam generasi modern yang benar-benar bertahan di kejuaraan dunia. Perjalanannya jauh dari kata mulus. Adaptasi dengan motor, sirkuit Eropa, hingga budaya pedok menjadi tantangan yang terus-menerus. Dalam laporan beberapa musim terakhir, Mario kerap disebut sebagai pembalap dengan beban psikologis besar. Ia bukan hanya berlomba untuk dirinya sendiri, tetapi juga membawa ekspektasi nasional yang luar biasa. Namun justru dari tekanan itu, sistem mulai terbentuk. Data, pengalaman, dan kesalahan Mario menjadi referensi penting bagi pembalap Indonesia berikutnya, termasuk Veda. Di balik layar, kehadiran Mario mempermudah komunikasi antara tim internasional dan Indonesia. Ia membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Dan kini, dengan dua pembalap aktif di jalur dunia, Indonesia memasuki fase baru. Tapi apakah dua nama ini akan saling menguatkan atau justru dibandingkan tanpa henti? Jika dua pembalap muncul bersamaan, itu bukan kebetulan, itu strategi. Honda dikenal tidak pernah mengambil keputusan tanpa perhitungan jangka panjang. Dukungan terhadap pembalap Indonesia dibangun bertahap, dari level junior hingga dunia. Bagi Honda, Indonesia bukan hanya pasar terbesar, tetapi juga ladang talenta yang belum sepenuhnya digali. Program pembinaan kini dirancang lebih sistematis, dengan jalur karir yang jelas dan target realistis. Masuknya Veda ke Moto3 dibaca sebagai langkah lanjutan, bukan eksperimen. Tim ingin melihat bagaimana pembalap Indonesia berkembang dalam tekanan tinggi sebelum melangkah lebih jauh. Namun sistem ini juga membawa risiko. Ketika satu gagal, sorotan publik bisa berubah menjadi tekanan berlebihan. Inilah alasan pendekatan media dan manajemen menjadi sangat penting. Dan ketika sorotan semakin besar, tantangan berikutnya pun tak terelakkan. Di era media sosial, satu hasil buruk bisa terasa seperti kegagalan besar.
Baik Mario Aji maupun Veda Ega Pratama kini berada di bawah mikroskop publik. Setiap sesi latihan, setiap hasil kualifikasi, bahkan bahasa tubuh dipedek menjadi bahan penilaian. Sebagai reporter, penting digarisbawahi bahwa pembalap muda membutuhkan ruang tumbuh. Statistik menunjukkan sebagian besar pembalap dunia membutuhkan beberapa musim untuk benar-benar kompetitif. Tekanan terbesar justru datang bukan dari lintasan, tetapi dari ekspektasi yang tidak selalu realistis. Jika tidak dikelola, ini bisa menghambat perkembangan. Disinilah peran tim, federasi, dan media menjadi krusial. Apakah membangun narasi jangka panjang atau sekadar mengejar sensasi sesaat? Dan semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar tentang masa depan. Apakah kita sedang menyaksikan awal era Indonesia di MotoGP? Dari sudut pandang pemberitaan internasional, skenario MotoGP 2026 dengan pembalap Indonesia bukan lagi sekadar mimpi. Jalur pembinaan sudah ada, talenta sudah muncul, dukungan pabrikan sudah terlihat. Namun dunia balap tidak mengenal janji. Yang ada hanyalah konsistensi, kerja keras, dan kemampuan bertahan di tengah tekanan. Veda Ega Pratama dan Mario Aji kini berada di jalur yang sama, namun dengan tantangan berbeda. Satu membuka jalan, satu menyusul dengan harapan baru. Jika sistem ini berjalan konsisten, Indonesia tidak hanya akan hadir, tetapi diperhitungkan. Dan mungkin beberapa tahun ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa, melainkan siapa berikutnya. Jika ditarik ke belakang, perjalanan Mario Aji dan Veda Ega Pratama menunjukkan satu kesamaan penting. Keduanya tidak tiba di jalur kejuaraan dunia secara instan. Proses yang mereka jalani dibangun melalui pembinaan bertahap, adaptasi panjang, serta kemampuan bertahan di tengah tekanan yang seringkali tidak terlihat oleh publik. Inilah aspek yang kerap luput dari perhatian, namun justru paling menentukan dalam dunia balap profesional. Narasi tentang kemungkinan Indonesia memiliki dua pembalap di level tertinggi menjelang 2026 bukanlah janji atau kepastian. Dari sudut pandang jurnalistik, ini lebih tepat dibaca sebagai arah dan potensi yang sedang terbentuk. Mario Aji telah membuka jalur, memperlihatkan bahwa pembalap Indonesia mampu bertahan di kerasnya kompetisi dunia. Sementara itu, Veda Ega Pratama hadir sebagai generasi berikutnya yang mulai memasuki sistem yang sama, dengan tantangan dan ekspektasi yang berbeda. Perlu dipahami bahwa dunia balap tidak mengenal percepatan tanpa risiko. Banyak pembalap muda berbakat gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena tekanan yang datang terlalu cepat atau ekspektasi yang tidak seimbang dengan proses. Oleh karena itu, keberhasilan ke depan tidak hanya ditentukan oleh hasil balapan, melainkan jika pembinaan ini berjalan sesuai rencana, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai pasar besar MotoGP, tetapi juga sebagai negara dengan kontribusi nyata di lintasan. Namun jika tidak, narasi besar ini bisa berhenti di tengah jalan. Disinilah peran semua pihak menjadi krusial. Tim, pabrikan, federasi, media, dan publik untuk menjaga agar proses tetap menjadi fokus utama. Dengan demikian, kisah dua merah putih bukanlah cerita tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan paling lama.